Kita absen dulu ya. Yang pertama, Mas Imam Muslim. Hadir. Yang kedua, Mas Bima. Hadir. Yang ketiga, Mas Hamid. Hadir. Setelah absen, lalu kemudian kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengikuti pelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan suatu kelancaran di dalam Amin. pembelajaran ke depan nanti. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kemudian di sini saya akan membahas untuk pertemuan kita nanti atau untuk pembelajaran kita nanti, kita akan membahas materi yang menerangkan tentang kunci dari kesuksesan. Kesuksesan itu kuncinya didapatkan dengan adanya suatu perilaku yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kesuksesan itu bisa didapatkan dengan suatu perilaku yang baik. Maka dari itu, ketika kita ingin mendapatkan suatu kesuksesan, maka kita harus menanamkan suatu sifat-sifat yang baik. Dari sini, dari sekian banyaknya murid-murid pada malam hari ini, kepada Mas Hamid, Mas Bima, dan juga Mas Muslim, kira-kira menurut Mas Hamid itu, pertama Mas Hamid dulu ya. Oh iya iya. Mas Muslim dulu, Mas Muslim ya, Mas Muslim. Mas Muslim. Oh iya iya. Mas Muslim. Menurut Mas Muslim itu apa yang dimaksud dengan kesuksesan? Kalau dari saya itu kunci kesuksesan yang baik itu Kesuksesan, Mas. Iya, Kesuksesan. kesuksesan. Bukan kunci A. Kesuksesan. Kesuksesan. Kesuksesan itu apa? Sukses itu apa? sukses itu suatu yang akan suatu yang dirasakan yang akan datang. Suatu yang dirasakan yang akan datang. Yang dirasakan itu kegembiraan enak. ya, Iya, kegembiraan, kesenangan Kegembiraannya. yang datang. Kalau menurut Mas Bima, sukses itu apa? Nggak apa-apa, terserah Mas Bima, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah takut, apa aja. Menurut Mas Bima apa? Saya sukses itu ya berhasil sih. Berhasil, oke. Bisa juga Mas Bima ya. Berarti kalau menurut Mas Bima, sukses itu berhasil. Sekarang kalau menurut Mas Hamid gimana? Sukses itu apa? Suatu hal yang tercapai. Bisa, boleh banget. Suatu hal, ketika kita melakukan suatu hal tersebut tercapai, maka kita menamakan hal tersebut dengan Sukses. sukses. Oke, boleh. Lalu kemudian kunci. Kalau sukses tersebut digabungkan dengan kunci kesuksesan. Nah, dari kalian bertiga, kunci kesuksesan itu bisa didapatkan dengan apa? Ya, Dari Mas Muslim. banyak ya lah, banyak. Tolong sebutkan Muslim kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan itu Misalnya apa? misalnya itu yang seperti dialami kita semua Kita yang semua. sedang belajar ini Sedang ya. belajar, Ya, sedang belajar pendidikan, itu kita ya. harus bersungguh-sungguh untuk belajar untuk mendapatkan nilai yang baik ketika ujian nanti. Oh, harus bersungguh-sungguh belajar, itu kunci kesuksesan. Iya. Begitu bukan Bu Guru? Iya, Pak Guru. Oh, Pak Guru. Oke. Berarti harus bersungguh-sungguh belajar. Iya, harus Contohnya apa? bersungguh-sungguh. Contohnya apa? Contohnya Misalnya kita lagi belajar kesuksesan, misalnya kita mendapatkan nilai yang baik, yang efektif, kita harus
apa terlebih dahulu atau gimana, misalnya seperti itu gimana Bang Muslim? Ya, Contohnya yang lain. kalau contoh lainnya itu banyak sih. Kalau dari saya itu banyak. Seperti contoh kesuksesan seorang petani. Misalkan Ya, dari seperti orang petani itu banyak. Itu bisa diambil ini Mas ya, bisa diambil pelajarannya banyak itu, ya. banyak sekali. Contohnya gimana? Seorang Contoh. petani gimana? Seorang petani itu tiap hari itu ada yang namanya menanam padi, terus dirabuk, terus dikasih obat-obatan, disemprot, pupuk ya Mas ya, dipupuk. macam-macam obat-obatnya Ya. juga. Terus terus lalu ketika panen itu Nah, itu kesuksesan dia. Itu dinamakan kesuksesan Iya, ya. itu kesuksesan Berarti dia. panennya itu ketika dia panen. Iya. Oh, berarti kunci kesuksesan yaitu adalah berusaha bagaimana semaksimal. caranya agar Iya. petani tersebut mendapatkan suatu tanaman yang berlimpah, Iya, yang betul. bagus-bagus seperti itu Mas. Iya. Oh, oke. Kalau untuk Mas Bima, kunci kesuksesan itu gimana Mas? Cara mendapatkan kunci kesuksesan itu gimana kalau Mas Bima? Kalau menurut saya sih kita harus bersabar atas ujian. Bersabar menghadapi ujian ya Mas. Oh bisa, boleh banget Mas Bima, keren. Berarti kunci kesuksesan kalau menurut Mas Bima itu bersabar ketika menghadapi ujian. Contohnya gimana Mas? Misalnya Mas Bima, misalnya apa? Misalnya lagi Kalau di pondok sih kalau di pondok gimana? ada hafalannya. Oh hafalan, iya boleh. Gimana Mas? Tolong dijelasin. Kita kalau hafal kan kadang hafal gampang hafalnya kadang enggak. Terus? Ya kita harus bersabar lah. Oh, Caranya tetap hafalan walaupun gitu. Oke. hafal. Berarti caranya agar kita mencapai suatu khatam ketika hafalan ya Mas Bima ya. Itu kita itu ketika berproses menghafal itu harus bersabar Mas. Berarti bersabar kalau menurut Mas Bima itu sangat penting ya. Berarti sukses yang dinamakan Mas Bima itu ketika Mas Bima sudah benar-benar hafal. Contohnya hafalan apa Mas? Quran juga. Hafalan Quran juga bisa ya, hafalan Quran dan juga nadum-nadum yang lainnya Mas Bima ya. Terima kasih dari Mas Bima. Kemudian dari Mas Hamid. Kalau menurut Mas Hamid itu kunci kesuksesan itu seperti apa? Bersungguh-sungguh untuk meraih target. Betul sekali. Bersungguh-sungguh untuk mencapai target. Contohnya gimana Mas? Ya main bola. Main bola, ya oke, main bola. Bersungguh-sungguhnya gimana mencapai untuk targetnya gimana? Meraih gol. Berarti bersungguh-sungguh untuk mencetak gol itu juga membutuhkan suatu mujahadah atau usaha Mas ya, usaha yang sangat ekstra agar bola bisa masuk ke kandang lawan, seperti itu Mas. Oh seperti itu. Kalau begitu pendapat dari Mas Hamid dan juga Mas Bima dan juga Mas Muslim itu semuanya benar-benar mengagumkan sekali. Karena kunci kesuksesan itu bisa didapatkan dari macam-macam perilaku atau macam-macam perbuatan yang positif. Lalu ketika bagaimana, apakah kesuksesan itu bisa didatangkan dengan suatu hal-hal yang negatif? Mulai dari Mas Muslim. Kita mulai dari Mas Muslim ya. Kalau dari hal negatif itu banyak ya. Maksudnya kira-kira bisa nggak kesuksesan itu didatangkan dengan hal-hal yang negatif? Bisa aja, tapi nanti akan ada efek negatifnya juga ada. Maksudnya ada efek jerah ya dalam belakangnya. Pasti ada. Misalnya apa Mas? Ya contohnya kepingin punya uang tapi tidak mau bekerja. Maunya bekerja itu mencuri. Betul sekali. Tuh. Ketika orang ingin memiliki uang, ingin mencapai kesuksesan yang dimaksud dengan memiliki uang, Iya. tapi dia tidak mau bekerja, maka orang tersebut melakukan suatu hal negatif yang berupa mencuri. Bisa juga mencopet juga. Itu suatu hal yang negatif. Jadi suatu kesuksesan itu bisa dihasilkan, akan tetapi dihasilkan dengan suatu hal yang negatif. Iya.
Kalau menurut Muslim itu perkara yang baik atau enggak untuk yang menurut dianjurkan dengan Islami? Sangat tidak baik, sangat Tidak dianjurkan Mas ya? tidak dianjurkan sama sekali. Sangat tidak dianjurkan. Kalau menurut Mas Bima, gimana? Apakah keputusan itu bisa didatangkan dengan suatu hal yang negatif atau tidak? Silakan. Ya tentu saja bisa. Bisa. Contohnya gimana Mas? Kan kalau pas ujian itu kita otomatis banyak orang ingin meraih ranking. Oh betul Mas, benar. Berarti ketika ujian itu semua orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang efektif dan juga nilai yang bagus ya Mas ya. Minimal ya 8 ke atas Mas lah. Terus gimana Mas? Hal negatifnya seperti apa? Oke. Oh, berarti kayak seperti mencontek temannya ketika waktu ujian. Berarti orang yang nyontek dan yang nggak nyontek itu kan sama-sama, semua yang orang ujian itu kan sama-sama memiliki suatu kesuksesan dengan memiliki nilai yang baik. Akan tetapi suatu prosesnya kan berbeda-beda Mas ya. Ada yang proses yang positif dan juga proses yang negatif. Nah ini kan kita menerangkan dengan yang negatif. Kalau menurut Mas Bima tadi negatifnya dengan adanya dia mencontek temannya. Berarti bisa Mas ya, Mas Bima ya. Berarti kesuksesan itu bisa diraih dengan suatu hal yang negatif juga, bisa. Nah, betul. Terima kasih Mas Bima. Kita lanjut dari Mas Hamid. Kalau menurut Mas Hamid, gimana ya Mas Hamid? Apakah kunci kesuksesan itu bisa diraih dengan suatu hal yang negatif atau tidak? Bisa. Bisa, contohnya seperti apa? Ya contohnya ya sama dengan Bima. Sama dengan Bima? Ya, ujian. Ujian. Berarti sama dengan Mas Bima ya contohnya. Berarti ketika waktu ujian semua siswa itu memiliki target kesuksesan nilai yang bagus ya Mas ya. Akan tetapi diraih dengan suatu hal yang negatif. Contohnya apa Mas? Mencontek temannya sendiri. Oke, jadi untuk pembelajaran materi kita ke depan kita akan membahas tentang kesuksesan yang dilakukan dengan suatu perihal yang baik. Nah maka dari itu pada malam ini saya ingin memberikan suatu latar belakang tentang suatu materi yang ingin kita bahas ke depannya nanti ya Mas ya. Saya juga sudah menanyakan pada mas-mas sekalian kesuksesan itu seperti apa, kunci kesuksesan itu juga seperti apa, seperti itu. Jadi kalau menurut saya Mas ya, kesuksesan seseorang itu didapatkan dengan macam-macam dan juga beragam jalan masing-masing yang dilakukan dengan suatu perihal yang baik. Nah, sama halnya ketika kita ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan guru, maka kita harus itu yang dinamakan sukses bagi kita. Ya enggak Mas Bima? Itu juga yang dinamakan sukses bagi kita. Maka yang harus kita lakukan adalah untuk meraih kesuksesan tersebut, kita harus mematuhi guru, mematuhi orang tua, apa yang diinginkan guru dan juga apa yang diinginkan orang tua, itu harus kita raih, harus kita jalankan agar kita itu bisa meraih kunci kesuksesan, membahagiakan guru dan juga membahagiakan orang tua. Sama seperti halnya Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang mengenai tentang guru. Nabi Muhammad bersabda seperti ini. Ulama itu atau dinamakan guru, ya guru juga bukan ulama ya, tapi dinamakan guru. Ulama itu seperti saya mengambil contohnya ulama itu suatu orang yang menerangi dunia dan juga akhirat. Al ulama usrajud dunia wa masabiul akhirah. Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu. Lalu yang dimaksud dengan ulama sebagai penerang dunia dan akhirat itu karena apa? Karena al ulama wal warasatul anbiya. Karena ulama itu termasuk warisan dari para nabi.
Maka dari itu ketika ada para ulama ingin menciarkan ilmu-ilmunya dan juga menciarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita harus memiliki atau mempunyai rasa senang, dan juga bukan hanya senang saja, senang dan juga mematuhi atau bisa dikatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Itu yang bisa membuat para guru kita juga senang, ya nggak Mas? Ketika guru senang melihat kita sami'na wa ata'na, apalagi sampai ridho, maka kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Amin.